Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwayuli Astutik dari kelas 11 IPS 4. Di sini akan mempresentasikan PPT tari modern. Yang pertama adalah latar belakang. Sejarah dengan perkembangannya, tari modern di Indonesia ini dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Antara lain adalah hip hop dance, break dance, R&B dance. Di beberapa tempat yang belum begitu mengenal tari modern seperti di Indonesia, ballroom dance serta konser dance juga masih dianggap sebagai bagian dari tari modern ini. Namun apabila dilihat dari latar belakang sejarah, tari modern ini sebenarnya dipelopori oleh penari-penari dari Amerika Serikat serta penari-penari di beberapa negara di Eropa Barat memberontak terhadap ballet dance klasikal, dance yang sedang booming saat itu. Tari modern telah berkembang dengan setiap generasi seniman yang berpartisipasi. Konten artistik telah berubah dan bergeser dari koreografer ke koreografer lain, seperti halnya gaya dan teknik. Seniman seperti Graham dan Orton mengembangkan teknik ini di periode modern tengah yang masih diajarkan di seluruh dunia, dan banyak jenis tarian modern lainnya yang ada hingga saat ini. Yang kedua adalah penjelasan. Teknik modern adalah salah satu genre yang paling sulit untuk mendefinisikan. Dengan teknik, titik modern tidak selalu cepat atau lambat atau dilakukan untuk musik tertentu atau musik apapun. Itu tidak selalu menyorot keterampilan fisik tertentu atau bercerita. Hal ini belum tentu apa-apa dan itu dapat mencakup semuanya. Itu bagus dan besar dari sudut pandang banyak koreografer dan penarinya. Dalam teori itu memberi mereka kemungkinan tak terbatas untuk bermain dengan bentuk tari modern yang belum lama hilang dari pandangan kita, yaitu jenis tari dengan teknik legitan breakdance. Gerakan berirama dalam tari adalah suatu keadaan gerak dilakukan secara teratur menurut irama, baik irama gerak maupun irama musik. Semua gerak yang dilakukan oleh tubuh kita dapat diolah melalui peralihan tenaga yang berbeda-beda. Misalnya, gerakan tajam atau kuat dalam arti keras, gerakan ringan atau lemah, dan gerakan sedang. Berikutnya adalah ciri-ciri. 1. Gerakannya cenderung menentang kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam tari tradisi maupun tari yang telah mapan yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, ekspresi yang dimunculkan adalah ekspresi pribadi, bukan ekspresi komunitas tertentu atau etnik tertentu, dan tidak bersifat kolektif. Yang ketiga, sumber garapan gerak boleh bebas, namun sesuai dengan tema tari, apakah bersumber dari tari tradisi atau percarian di studio tari. Yang keempat, pola iramanya baik. Musik dan gerak tidak selalu bersifat ritmis atau melodis, malah sering lepas dari melodis atau ritmis. Yang kelima, naskah atau konsep cerita yang diungkap melalui karya tari tersebut mesti yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan yang kekinian. Yang keenam, musik dan tari tidak menyatu dalam satu pola irama, namun menyatu dalam suasana. Musik merupakan bagian dari cerita tari atau konsep garapan. Yang ketujuh, durasi atau waktu pertunjukan apabila diulang selalu tidak konstan. Begitu juga ekspresi penari, bentuk gerak dan tekanan atau aksen-aksen yang tidak konstan. Berikutnya adalah sejarah. Seni tari dalam perkembangannya mengalami perubahan mengikuti perubahan zaman yang modern. Titik perkembangannya telah dipengaruhi oleh budaya asing yang sangat luar biasa di
di mana sering disebut sebagai budaya modern, sehingga muncul istilah dengan tari modern. Tari modern merupakan suatu bentuk tarian yang berbentuk dan berkembang sejak awal abad ke-20, di mana sebagai bentuk realisasi yang gaya balet yang sedang booming kala itu dan dianggap terbatas, kaku, dan artifisial. Dilansir dari Encyclopedia Britania 2015, tari modern merupakan tari teater yang dimulai di Amerika Serikat dan Eropa pada abad ke-19. Tari modern muncul dan berkembang sebagai proses terhadap tradisi tari balet dan interpretatif. Pada saat itu, pelopor tari modern di Eropa adalah pendukung sistem instruksi musik dan laba yang menganalisis dan sistematis dan kan bentuk-bentuk gerak manusia ke dalam sistem yang disebut labanotation. Yang terakhir adalah kesimpulan. Fungsi seni serta tujuan bisa dibagi menjadi fungsi religi atau keagamaan, fungsi pendidikan dan fungsi komunikasi, fungsi rekreasi atau hiburan, fungsi artistik, fungsi guna atau seni terapan dan fungsi kesehatan atau terapi. Jenis tari ditinjau dari bentuk penyajiannya, terbagi 3 kelompok, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok atau massal. Peranan seni tari untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan melalui stimulasi individu, sosial, dan komunikasi. Dengan demikian, tari dapat dalam memenuhi kebutuhan individu dan sosial merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi jiwa dalam kaitannya dengan kepentingan lingkungan. Oleh karena itu, tari dapat berperan sebagai pemujaan sarana komunikasi dan penyataan batin manusia dalam kaitannya dengan ekspresi kehendak. Serta garis besar fungsi tari ada 3 antara lain: tari sebagai upacara, tari sebagai sarana hiburan, dan tari sebagai sarana pertunjukan. Dalam sebuah tari, antara tubuh gerak komposisi tari tidak dapat dipisahkan dalam sebuah tarian. Terdapat unsur-unsur yang membangunnya, yakni unsur gerak, tenaga, dan waktu.